Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah perkembangan hukum Islam pada masa sahabat, yang beranggota saya sendiri, Robi Kamal, dengan NIM 202141018, dan dengan rekan saya, Erfil Syahrial, dengan NIM 172141042. Ya, yang pertama yaitu sumber-sumber tasri pada masa sahabat ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma sahabat. Ya, selanjutnya yaitu pedoman tasri yang diwariskan oleh periode kedua. Yang pertama penjelasan-penjelasan interpretasi terhadap nas Al-Quran. Yang kedua sekumpulan fatwa-fatwa yang diperoleh dari ijtihad sahabat dalam masalah-masalah yang tidak ada nasnya, yang mana fatwa-fatwa ini telah dibukukan bersama dengan Mantadwina hadis. Ya, selanjutnya yaitu karakteristik tasri pada masa sahabat. Yang pertama pada masa Abu Bakar, di mana Abu Bakar tidak melihat suatu perubahan dalam lapangan peradilan karena selalu sibuk dalam memerangi kaum muslimin yang murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab, para hakim pada masa Umar merujuk pada Al-Quran. Jika tidak menemukan sumber hukumnya, mereka pada As-Sunnah, dan jika belum juga mendapatkan sumber hukum tersebut, mereka bertanya pada fuqaha, mujahidin, apakah di antara mereka terdapat orang yang mengerti suatu dalam As-Sunnah tentang perkara yang dihadapi. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan, peradilan pada masa Utsman bin Affan seperti peradilan masa 2 sahabat sebelumnya. Utsman mengutus petugas-petugas sebagai pengambil pajak dan penjaga batas-batas wilayah yang menyeru amar ma'ruf nahi munkar. Dan terhadap masyarakat yang bukan muslimin, Utsman tetap berperilaku lemah lembut dan penuh kasih sayang, dan juga berlaku adil terhadap mereka. Yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib, Nabi Muhammad SAW telah beraksi peradilan sebagaimana diputuskan Ali, atau umatku yang peradilannya yang terbaik adalah Ali. Para sahabat juga beraksi di antara Abdullah bin Abdul dan Abu Hurairah bahwa Ali adalah penduduk Madinah yang terbaik hukumnya. Ya, selanjutnya yaitu perbedaan pendapat pada masa sahabat. Ada 3 yang menyebabkan timbulnya perbedaan pendapat dalam pendapat hukum pada zaman sahabat. Penyebab perbedaan dalam Al-Quran. Yang pertama, adanya lafaz istirak. Yang kedua, adanya 2 hukum yang berada pada seorang. Penyebab perbedaan pada sunnah. 1. Sunnah belum dibukukan. 2. Kadang-kadang riwayat sampai kepada sahabat tetapi belum ada atau tidak sampai kepada sahabat yang lain. 3. Sahabat-sahabat berbeda pendapat dalam menakwikan sunnah. Timbulnya perbedaan pendapat di kalangan sahabat disebabkan adanya beberapa faktor. Yang pertama, adanya perbedaan dalam memahami nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua, adanya 2 nas yang saling berlawanan. Yang ketiga, sebagai fuqah dari kalangan sahabat yang mengatakan bahwa suatu peristiwa berdasarkan sunnah, sementara yang lain menganggap tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai hadis sahih. Yang keempat, adanya perbedaan kaidah dan metode ijtihad dari para sahabat. Yang kelima, adanya kebebasan dan keungguhan para sahabat periode Khulafaur Rasyidin dalam melakukan ijtihad berbagai masalah yang mereka hadapi. Yang keenam, adanya perbedaan mereka dalam menerima hadis dari Rasulullah. Ya, yang selanjutnya yaitu terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.